Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu saudaraku, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang, masih memberikan sehat walafiat, serta masih memberikan rezeki yang tentunya banyak sekali, terutama kita masih dikasih rezeki nafas ya. Ini artinya hadirin rahimakumullah, agar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ya, bila mana ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita, ada hal-hal yang belum kita ketahui, agar kita mengoptimalkan waktu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih kenal ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, apakah engkau mengenal Allah? Kalau nggak salah jawabannya begini kurang lebih, kaifa na'budullah wa la a'rifuhu. Lalu bagaimana aku menyembah kepadanya selama ini sementara aku nggak kenal. Jadi kita ini semakin mengenal Allah ya, maka kita akan semakin baik ibadah kita, semakin mantap gitu. Tapi yang menjadi sesuatu yang memprihatinkan manakala seorang itu menyembah Allah tapi nggak kenal Allah. Kira-kira bentuk ibadahnya seperti apa? Mungkin kalau berupa ibadah sholat, ya mungkin cuma terlihat gerakannya saja, hatinya kosong, ya tidak ada komunikasi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat kita Allahu Akbar itu kita dianjurkan ya, antakbudallah, bahwa engkau ini sedang menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Nah ini yang sering dialami oleh orang-orang, kebanyakan orang awam itu kan, Allahu Akbar itu lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikirannya nggak ke situ biasanya. Ya, pergi kemana-mana, mungkin ke aktivitas sebelumnya kan gitu. Ya. Allahu Akbar hanya di lisan, tapi pikiran dan hatinya nggak ada. Nah, ini bagi orang yang meningkat lagi, yang khusyuk itu, Allahu Akbar itu dia ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu dia meyakini Allah ya, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi yakin Allah itu sedang lihat kamu, memperhatikan. Sehingga sholat kita ini akan berusaha sebaik-baiknya, baik lisan ya, secara zahiran maupun batinan. Zahirnya itu khusyuk, gerakannya juga mengittiba Rasulullah ya, takbir, gerakan, ruku, dan termasuk bacaan-bacaannya, ya kan? Ini. Jadi di dalam sholat itu gerakan kita itu ibadahnya fisik kita ya, sementara
ucapan-ucapan, zikir-zikir yang kita sebut ya. Itu ibadahnya lisan kita. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya bila seorang hamba itu punya problem, maka satu media yang paling dahsyat ini ada sholat. Ya, kita diperintah wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai sarana meminta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul luar biasa. Tapi jarang masih banyak kaum muslimin yang ketika punya masalah nggak mau memanfaatkan sholat. Ya. Salafus sholat itu ada masalah sedikit saja, masalah sepele itu memperbaiki sholat. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu tentang kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk pada pembahasan kitab tauhid. Mungkin dua minggu yang lalu ini saya lupa, sudah saya sampaikan belum? Minta pertolongan dan berdoa itu ketika kepada selain Allah adalah syirik. Sudah Pak ya? Sudah ya? Iya. Berikutnya adalah bab ke-15. Di sini tegaskan bahwa tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapapun orangnya, siapapun bendanya. Ya. Orang sehebat apapun, jangankan orang, nabi dan malaikat pun tidak boleh disembah. Yang disembah satu-satunya zat, ya, satu-satunya ilah yang hak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Nah, kalau kita menyembah kepada makhluk misalkan, termasuk kepada nabi saja, ya, tidak orang biasa, nabi. Nabi itu tidak punya kemampuan menciptakan. Dan Nabi tidak punya kemampuan untuk memberi rezeki. Kalau seseorang menyembahnya dan minta doa kesembuhan, Nabi itu tidak bisa menyembuhkan. Ayo minta apa lagi? Orang beribadah kan minta. Ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Jadi ibadah itu kan minta. Ketika seseorang itu menjadikan selain Allah sebagai sembahan, terus dia berdoa, meminta, menggantung dan seterusnya kepadanya, maka sungguh kemampuan mencipta tidak ada, kemampuan memberi rezeki tidak ada, kemampuan menyembuhkan tidak ada, kemampuan menguraikan masalah bila dia menyampaikan masalah tidak ada. Maka yang paling berhak, al-mustahiq lil ibadah, untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dia ini Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Ya, siapapun orangnya, tinggal dimanapun orangnya, hakikatnya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna Rabb? Yang pertama, Khaliq. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini dibenarkan, ya, dibenarkan oleh orang-orang musyrik sekalipun. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu tanya mereka orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka, la yaqulunallah, sungguh mereka akan menjawab Allah. Yang kedua, setelah menciptakan, Allah tidak membiarkan makhluk ini begitu saja. Ya. Dikasih apa Pak? Dikasih rezeki. Ar-Razzaq, Allah itu memberi rezeki seluruh makhluknya, tidak pandang bulu.
Yang taat dikasih rezeki, yang maksiat juga dikasih rezeki. Ya. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini illa melainkan Allahi rizquha, rezekinya ditanggung oleh Allah. Sampai saya sudah pernah mencontohkan cicak yang ada di dinding itu makanannya berupa serangga seperti nyamuk ya. Dan kalau secara lisan mungkin mereka juga nggak ada komunikasi. Nanti jam 8 malam habis aku lapar. Hei serangga, hei nyamuk, kamu kesini yo. Soal makan aku ya nyamuk, bukan weji. Nah, itu Pak qadarullah, dengan izin Allah jam segitu itu dia ya ada serangga, ya mungkin serangga nyasar ya, tapi itu dengan izin Allah kan, skenario Allah kan. Kenapa serangga kok bergerak ke situ kan itu berarti lalu dimakan oleh cicak. Azrahimakumullah ya. Termasuk ayam. Ayam itu kalau kita kurung terus nggak kita kasih makan mati. Tapi kalau ayam itu kita lepas Pak, biarpun nggak ada orang ngasih makan, hidup ya, dia akan ya pergi ke ladang, dia akan ke tempat sampah, dia akan nyeker tanah itu loh, nyeker tanah, lalu di situ dia makan, entah itu makan ulat tanah atau apa gitu kan. Jadi sekali lagi, seluruh makhluk Allah ini setelah diciptakan itu ditanggung rezekinya. Ya. Ikan yang jumlahnya sekian banyaknya di lautan itu nggak pernah ada orang yang ngasih makan pagi sore, nggak ada. Tapi besar Pak, ikan itu malah berkembang biak, luar biasa. Kalau secara orang ilmuwan, orang biologi mengatakan loh, ya mesti dia kan makan zooplankton gitu kan ya, tumbuhan yang dalam air. Lah itu skenario siapa tumbuhan itu kan kembali kepada Allah ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Allah itu zat yang berhak diibadahi, yang disembah, yang dimintai, karena Allah itu yang memberi rezeki. Dan rezeki Allah itu tidak terbatas ya. Beda dengan orang tua ya. Orang tua sekaya apapun ya, misalkan dia punya anak banyak, kalau anaknya minta terus, lama-lama kekayaan orang tua akan habis. Dan terkadang ada bosannya manusia itu kalau dimintai Pak. Kita ini misalkan orang yang paling dermawan ya, datang ke rumah kita pengemis ya, pengemis, lalu kemudian kita kasih, besoknya lagi kita kasih, mungkin kita menguat-nguatkan 1 minggu masih kuat ya, atau 1 bulan masih kuat. Setelah itu mungkin akan ditulisi, mohon maaf ya, ngamen gratis kan gitu. Ditulisi. Jadi ada bosannya manusia itu. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sering maka semakin senang Allah Subhanahu wa ta'ala dimintai. Kalau semakin hamba itu datang kepada Allah, Allah itu senangnya luar biasa. Jadi Allah memberi rezeki Allah tidak berkurang ya. Tidak berkurang. Yang ketiga, Allah ini sudah menghidupkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tidak ada orang yang bisa mematikan kecuali dengan izin Allah, dan sebaliknya dan sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, diterangkan dalam Al-Qur'an itu bumi itu mati. Awalnya bumi ini mati, gersang Pak, tandus, enggak ada tanaman sama sekali. Bagaimana Allah menghidupkan bumi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Kenapa kok hujan itu dari atas? Karena asalnya air itu ya, di atas langit ketujuh itu ada maun, ada air.
Oleh hujan itu dari atas. Dulu laut itu tidak ada isinya, kosong, nggak ada ikan, nggak ada binatang, nggak ada tumbuhan. Allah hidupkan, Allah turunkan hujan, maka bumi ini menjadi hidup. Itu jauh sebelum adanya Allah ciptakan manusia turunkan ke bumi kan gitu. Nah, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Lah kalau ada orang menyembah makhluk atau menyembah selain Allah, misalkan berupa manusia, dia nggak ada punya kemampuan ini, nggak ada kemampuan ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita jauh ya pelajari lagi, masya Allah. Alladzi khalaqaka, yang menciptakan kamu, fasawwaka, yang menyempurnakan kamu, fa'adalak, yang menegakkan kamu, kan gitu. Kita ini asalnya kan dari setetes, ya. Lalu kemudian kok bisa menjadi utuh seperti ini? Karena fasawwaka, menyempurnakan kamu, berproses. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahu nasra wa la anfusahum yansurun. Ayusrikuna, apakah mereka itu mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala? Ini menyinggung orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala? Ma la yakhluqu syai'an, yang berhala itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Kalaupun yang disekutukan itu manusia, apakah manusia bisa menciptakan? Tidak, tidak bisa, Pak. Wahum yukhlaqun, tetapi sebaliknya, yang mereka sembah itu adalah yang diciptakan. Jadi makhluk. Seluruh selain Allah ini makhluk. Ya. Jadi Allah itu khaliq, selain Allah makhluk. Kalau ada orang bilang manunggaling kawula Gusti, Allah menyatu dalam diri seorang hamba, lah terus bagaimana? Kan khaliq sama makhluk, kan beda ini, ya. Hadirin rahimakumullah. Malaikat kalau dipersembahkan atau disembah, wahum yukhlaqun, malaikat itu ciptaan Allah, ya. Makhluk Allah itu kan pertama, ya, malaikat, ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya malaikat itu seperti malaikat Jibril atau malaikat itu kecepatannya, Pak, dia turun ke langit bumi sampai ke Sidratul Muntaha lapor kepada Allah, itu kecepatannya sangat cepat, ya. Karena dia diciptakan dari cahaya itu kan punya kecepatan luar biasa. Kemudian makhluk Allah berupa jin. Jin ini diciptakan dari api. Di dalam bangsa jin ada jin muslim, ada jin kafir, ya. Salah satu jin punya gelar syaiton karena punya karakter apa? Menghalangi orang dari jalan ketaatan, dari jalan kebenaran, ya. Menghalangi orang untuk taat kepada Allah, itu syaiton, ya. Ada sebagian digelari iblis karena apa? Enggan sujud kepada Adam saat diperintah oleh Allah. Jadi di dalam jin itu ada muslim, ada kafir, ya, juga ada munafiknya. Kemudian ada kita manusia. Manusia ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sebenarnya munafik itu jatuhnya kafir. Zahirnya saja dinampakkan Islam, batinnya sebenarnya
istahabul kufra alal iman, mereka lebih condong kepada kekufuran. Kemudian ya tadi ada malaikat, jadinya ya manusia. Kemudian ya makhluk yang lain ya. Yang tiga ini berakal, malaikat, jin dan manusia. Cuman yang dikasih beban syariat itu hanya jin dan manusia, sebagaimana diterangkan dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya menyembah aku saja. Jadi jin itu juga kewajibannya menyembah Allah, ya, menyembah Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, wa hum yukhlaqun, mereka itu diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak punya kemampuan memberikan pertolongan. Jadi wala yastati'una lahum nasra, berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Lain dengan Allah. Allah itu bisa memberikan pertolongan kepada hambanya, ya. Wala anfusahum yang surun, begitu pula mereka tidak bisa memberikan pertolongan terhadap dirinya sendiri. Itu berhala. Tapi anehnya kenapa kok disembah? Ini seolah-olah akalnya tidak digunakan. Hadirin rahmatullah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 13 sampai 14, di sini dijelaskan walladzina tad'una min dunihi, walladzina, dan orang-orang yang tad'una, atau di sini sembahan-sembahan yang tad'una min dunihi, yang kamu seru selain Allah itu, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki apa-apa termasuk setipis kulit ari, enggak punya. Ya, enggak punya. Kita saja enggak punya, Pak. Jadi harta kita sebenarnya milik Allah, itu titipan saja. Rumah kita dan termasuk diri kita ini milik Allah, Pak. Buktinya kita tidak bisa mengklaim diri kita sampai selamanya, nggak bisa. Suatu saat kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang di bumi. Maka kita ini hanya sebagai khalifah, wakil Allah yang dikasih amanat untuk mempertanggungjawabkan semuanya ini, ya. Kalau kita punya dikasih titipi harta agar ditasarrufkan kepada hal-hal yang benar, ya, dibelanjakan kepada hal-hal yang dibenarkan, dan seterusnya. Jadi ma yamlikuna min kitmir, mereka yang disembah itu tidak memiliki apa-apa. In tad'uhum, jika kamu berdoa kepada mereka atau kamu panggil mereka, la yasma'una, mereka tidak mendengar doakum, panggilanmu, doamu. Wong berhala. Tapi ini dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Walau sami'u, atau kalau mereka mendengar, mungkin bukan berhala dalam bentuk batu, orang mungkin ya disembah. Kalau mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doamu. Beda dengan Allah. Allah itu mendengar dan Allah itu mengabulkan. Kata Allah, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untukmu. Tidak pakai
suatu saat nanti akan saya kabulkan. nggak ada jedanya. Jadi niscaya aku kabulkan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf sa, itu artinya akan, ya, akan, atau saufa itu akan. Misalkan di situ bunyinya ud'uni, berdoalah kepadaku, saufa astajib lakum, nanti akan saya kabulkan, atau bisa jadi nanti saya kabulkan. Jadi di situ ada kepastian, hadirin rahimakumullah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Jadi ada kepastian. Nah, cuman kitanya yang kurang sungguh-sungguh dalam berdoa. Kadang habis salam itu wiridannya dipercepat, ya. Subhanallah mestinya sunnahnya 33 kali, 10 kali ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus selesai. Kadang nggak doa. Padahal hadirin rahimakumullah, berdoa itu ibadah. Kita ngangkat meskipun 1-2 kalimat itu ibadah. Kita awali dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, lalu bersolawat kepada nabinya, lalu ungkapkan, ya, doa kita apa, ya mungkin karena kita punya orang tua, pertama doa untuk orang tua kita, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua doa untuk orang beriman, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, dan seterusnya. Yang ketiga mungkin doa minta apa? Rezeki, boleh, asalkan tujuannya kepada Allah, ya. Kalau orang-orang dulu itu banyak memuji, Pak. Mintanya itu kadang malu. Mintanya itu malu. Maksudnya tersirat. Seperti Nabi Yunus itu ketika ditelan ikan. Kan enggak, ya Allah tolong, kan enggak gitu ya. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu minadh dhalimin, telah berbuat zalim. Jadi ngakui kesalahannya. Itu kan tauhid. Tapi setelah itu apa? Allah itu maha tahu. Allah tolong hambanya. Nah, kalau kita kan biasanya langsung ya. Allahumma, ya kan biasanya Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Pokoknya Allahumma rzuqna, minta rezeki. Langsung biasanya minta. Tapi memujinya sedikit. Nah, padahal kita itu dianjurkan banyak memuji, ya kan? Banyak berzikir, lalu minta. Tapi untuk ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, ini cuman kelas kita ini kelas apa ya? Minta instan gitu. Memujinya itu sebenarnya dianjurkan banyak. Nah, hadirin rahimakumullah. La yasma'una du'akum, mereka berhala itu tidak mendengar seruanmu, walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa memberikan pengabulan doa. Wa yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, yakfuruna, mereka berhala-berhala itu mengingkari. Kan berhala itu ketika di dunia dia disembah, ternyata pada hari akhirat berhala yang berupa batu itu yakfuruna, mengingkari bisyirkikum, terhadap kemusyrikanmu. Jadi peribadatannya orang kafir terhadap berhala itu nanti ditolak, tidak diterima, tidak diakui. Lalu kemudian wala yunabbi'uka, dan berhala itu tidak bisa memberikan keterangan kabar kepada kamu pada hari kiamat. Kalau Allah kan ngasih keterangan kan, ya. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di akhirat nanti Allah memberikan kabar kepadamu terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Kalau berhala itu yang enggak bisa, ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, mereka tidak bisa memberikan kabar kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui, ya. Nah, hadirin rahmatullah, ini
Mereka tidak berhak disembah karena sangat lemah ya. Termasuk manusia itu sangat lemah. Fir'aun minta disembah, ya kan? Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, tetapi Fir'aun itu tidak punya kemampuan nggak punya kemampuan mensejahterakan rakyat, nggak punya, memberi rezeki nggak punya, ya, menyembuhkan nggak punya, lemah, ya, makanya tidak pantas. Termasuk Nabi pun juga tidak punya kemampuan menyelesaikan urusan makhluk, itu tidak punya. Ya. Nabi itu sebagai uswah, sebagai kedua, ya, sebagai model, ya, untuk umatnya. Ini loh cara menyembah Allah secara yang diinginkan oleh Allah. Ya, ini caranya. Allah pilih seorang utusan Nabi, ya, lebih dari supermodel, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya kan? Masya Allah, ya, subhanallah. Nah, ini ada hadis yang menceritakan tentang Rasulullah terluka di perang Uhud, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Ia berkata, "Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Ketika perang Uhud, Rasulullah itu terluka, ya. Terluka kepalanya. Wa kusirat, dan pecah rubaiyatuhu, gigi gerahamnya, ya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana suatu kaum bisa beruntung, sajju nabiyahum, sementara dia melukai nabinya. Ini menginformasikan bahwa orang yang melukai nabi itu tidak akan beruntung, ya, tidak akan beruntung. Fanuzilat, lalu turunlah ayat laisa laka minal amri syai', ya, tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu, ya. Ini surat Al-Imran ayat 128. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah firman Allah yang berbunyi, wa andir ashiratakal aqrabin, wa andir, dan berilah peringatan, ashirataka, ashirah itu keluargamu, ya, al aqrabin yang dekat, ya. Asy-Syu'ara ayat 214. Lalu Nabi ini, beliau berdiri dan bersabda, ya, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ini ucapan Rasul kepada orang-orang Quraisy. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, berarti ini pamannya, kan? Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku apa saja yang kau kehendaki, tapi sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Nah, ini Rasulullah saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tadi berhala-berhala itu yang disembah itu bisa apa? Ataupun manusia yang dipertuhankan bisa apa dia? Rasulullah saja mengakui, ya, tidak bisa menyelamatkan pamannya, ya, tidak bisa menyelamatkan orang-orang dekatnya yang sampai meninggal dia tidak masuk Islam, kan gitu. Maka
yang berhak dijadikan Tuhan yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya. Nah ini. Hadirin rahimakumullah, tujuan atau hikmah daripada kita mengkaji ayat-ayat seperti ini supaya memantapkan bahwa kita ini sudah benar, yang kita sembah ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila suatu saat dihadapkan pada goncangan keimanan, ya, kita ini teruji. Ya ini Allah. Yang kita sembah ini sudah benar, Allah. Sementara yang disembah oleh orang-orang di luar Islam itu tidak benar, karena tadi kalau mereka yang mereka sembah berupa benda mati, la yasma'una du'aakum, enggak bisa mendengar doamu, walau sami'u, mungkin yang disembah itu berupa hidup, mastajabalakum, tidak bisa mengabulkan doa. Jadi Allah Tuhannya ya, yang disembah oleh umat Islam ini adalah sebenar-benar Tuhan, ya. Ilahun wahid. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin sedikit ini yang bisa kita kaji malam hari ini. Sebentar lagi sudah mau isya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau keluar dari tema, silakan. Oke, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, sekarang kan kita di masyarakat itu ada yang punya pemikiran seperti ini. Kalau kita ziarah, kita itu minta didoakan kepada yang meninggal. Apakah itu termasuk syirik? Jadi kayak saya pernah ketemu sama teman juga, kita itu bukan minta ke yang meninggal, yang di dalam kubur, tapi kita minta supaya kita didoakan sama yang meninggal. Itu apakah itu termasuk syirik? Iya. Atau mungkin dibilang tawasul? Iya. Ya, hadirin rahimakumullah. Kalau di dalam hadis itu diterangkan, idza mata ibnu Adam, bila anak Adam ini meninggal, in qata'a amalu, maka terputus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah. 3 ini bisa mengalirkan pahala, Pak. Kalau kita punya amal sedekah jariah, kita nih meninggal, ini dapat pahala terus. Termasuk ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat, kita yang mengajarkan sudah meninggal dan itu masih dipelajari terus, nah ini bermanfaat, akan ngalir pahala terus. Termasuk doa anak soleh. Nah orang mati itu inqata'a, ya terputus, nggak bisa ngapa-ngapa, ya nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi kalau syirik itu berdoa kepada selain Allah, ya kan? Padahal perintahnya, kalau larangannya wala tada'u, janganlah kamu berdoa ma'allahi, di samping Allah, maksudnya bersamaan dengan Allah juga ilahan akhar, berdoanya kepada ilah yang lain. Berarti berdoa kepada ilah yang lain itu kan dilarang, itu syirik. Nah ini bahasanya tawasul. Ini kan orang mati ya, dia itu minta kepada orang yang meninggal agar berdoa kepada Allah gitu kan. Agar mendoakan dia. Nah ini yang muskil, yang janggal di sini, ya kan? Ini yang janggal. Tapi kalau kalimatnya ya fulan yang di dalam makam ini, ya berilah aku kelancaran, itu jelas syirik.
Kan gitu. Berarti mintanya kepada makhluk yang sudah mati lagi kan gitu ya. Itu meminta agar dia itu berdoa kepada Allah, ya kan? Jadi sebenarnya kalau di ini kan komunikasinya mungkin tadi layas mauna doa, dia tuh nggak ngerti seruamu tadi, tidak dengar, ya. Atau nggak bisa jawab, nggak bisa. Ini dalam sebagian pendapat tuh ada yang masih menganggap bisa. Tetapi kalau berdasarkan nas-nas yang lain, kalau minta doa itu langsung kepada Allah. Ud'uni, doalah kepada aku. Astajib lakum. Ya, langsung kukabulkan. Niscaya kukabulkan. Enggak usah mampir-mampir kan gitu. Apalagi kalau kecuali pada misalkan saya datang ke Pak Edi, gitu kan. Ya. Atau kita datang kepada orang yang lebih soleh dari kita. Kita sudah berdoa, tapi kita juga minta tolong bantu doa ya kan gitu ya. Kan kalau kita apa itu kan mohon doa restu kan gitu. Itu masih boleh. Jadi tapi kalau sudah meninggal, ini yang sulit untuk diterima. Ya, sulit untuk diterima. Mungkin ada lagi. Ya, ada.
Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi tawasul ini ada dua, tawasul yang masyru' yang disyariatkan diperbolehkan. Contohnya tawasul dengan menyebut Asmaul Husna atau bertawasul kepada orang yang masih hidup. Maksudnya wasilah gitu kan. Ya. Sementara tawasul yang tidak diperbolehkan adalah tawasul yang mengandung kesyirikan. Ya. Itu tentang tawasul ya. Ya. Makanya perlu sekali mengenali mana yang yang mengandung syirik dan mana yang tidak. Ini harus mengetahui sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang ternyata di situ ada kesyirikan gitu. Mungkin ada lagi Pak ya. Tentang munafik tadi di dalam penyampaian tadi disampaikan bahwa munafik itu sebenarnya jatuhnya juga sudah kafir. Nah, berarti kalau kafir sadar lagi gitu kan melakukan apa itu mau memperbaiki, kalau kita harus mengingatkan atau bagaimana ke munafikannya itu. Bagaimana ini? Kalau kita tahu bahwa ada yang jatuhnya seperti munafik tadi. Iya. Jadi yang dimaksud di sini adalah nifak i'tiqadi, jadi nifak keyakinan. Jadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu kan peristiwanya kan begini. Rasulullah itu membawa 1000 pasukan untuk pergi ke Uhud kan gitu ya. Lalu kemudian datang Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembosi, ya, ayo pulang aja, nanti kasihan anak istri kita, gitu kan, kasihan keluarga kita. Padahal saat itu seruan perangnya itu fardu kifayah, fardu ain ya, wajib gitu ya. Dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah kan begitu. Akhirnya berhasil dari 1000 itu ngikuti ini orang munafik ini 300, tersisa 700 ya. Jadi munafik dalam arti ya tadi zahirnya itu menampakkan Islam tapi batinnya kafir. Maka di awal surah Al-Baqarah itu diterangkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan orang Islam, orang beriman itu ngaku kami beriman juga, kami orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi bila kembali kepada setan-setan mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Wa inna ma nahnu mustahzi'un, dan hanya saja kami ini orang-orang yang mengolok. Ya. Kalau yang ciri-ciri munafik yang di hadis yang lain, misalkan ayatul munafiki salasa, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza hadasa kadzaba, bila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji tidak menepati. Wa idza tumina khona, bila dipercaya dia berkhianat ya. Jadi tapi kita tidak boleh Pak, maksudnya tidak boleh takyin memvonis seseorang ini orang munafik senaka gitu. Tapi nifak itu kan bertingkat Pak ya. Ketika dia nifak i'tiqadi seperti di dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi zahirnya saja dia itu Islam, tapi hakikatnya dia bersama orang-orang kafir gitu kan. Kan ada gitu. Jadi istilahnya dia berstrategi
Sebenarnya dia ini ke situ, tapi dia ketika di barisan muslimin itu menampakkan Islamnya supaya untuk mengecohkan gitu. Dan diterangkan, ini bahaya Pak. Ini warning buat kita. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti kelak di akhirat fidarkil asfali minan nar, berada di dasar neraka yang paling dalam. Ya kan? Karena batinnya itu kafir. Batinnya kafir, tidak iman kepada Allah. Zahirnya saja dinampakkan untuk mengelabui kan gitu. Makanya iman itu, pengertian iman itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah itu kan tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kalau orang munafik enggak Pak, hatinya enggak membenarkan, dia cuma lisan saja ya. Kalau orang iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, terus wa amalun bil jawari au bil arkan, membenarkan dengan hati, yakin, percaya, hatinya juga percaya, lisannya juga ngomong, anggota badannya untuk membuktikan keimanannya tadi ya. Ini seperti itu Pak ya. Mungkin dalam iya. Jadi kalau dia zahirnya bersyahadat itu Pak, zahirnya bersyahadat, itu ketika di dalam barisan muslimin dia ya sholat, ya kan? Tapi ketika di luar barisan muslimin, amaliannya kan kafir, nggak sholat. Syahadat itu bisa batal. Syahadat itu bisa batal bila melakukan beberapa hal. Yang pertama, syirik kepada Allah, ya kan? Kemudian dia tidak mau menerima hukum-hukum Allah seperti ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang munafik kan nggak mau, Pak. Ya, seperti itu. Kan ada ya di kitab Nawaqidus Syahadah, pembatal syahadat itu. Siapa ada di kitab pembatal syahadat. Jadi orang munafik itu menampakkan Islamnya di kalangan orang Muslim, tapi nanti kalau sudah di barisan luar, ya dia sebenarnya itu, sebenarnya itu. Nah ini bisa terjadi ketika mereka ada kepentingan, mereka masuk ke barisan umat Islam. Ya. Lalu kemudian sebenarnya punya misi kekafirannya itu. Makanya yang diwaspadai oleh umat Islam itu ya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ya, karena jadi penghalang orang munafik. Baik, hadirin rahimakumullah, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.